Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat semuanya dimana saja berada. Yang sudah bangun pagi, jangan lupa kita sama-sama sembahyang. Jangan lupa bersyukur, karena dengan berkat perlindungan Tuhan kita bisa bangun di pagi hari yang baru, pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita mendengarkan bacaan renungan pagi kita pada pagi ini, kita akan mendengarkan lagu pengantar bacaan renungan pagi kita. Janganlah takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Pada Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tetapkan tentu Tuhan peliharakan kamu sepanjang umurmu. Dalam pergumulan tiap hari, Tuhan peliharakan. Saat bahaya menghampiri, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan kamu sepanjang umurmu. Doamu akan didengarnya, Tuhan peliharakan. Kebutuhanmu diberikannya, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan kamu sepanjang umurmu. Dalam segala pencobaan, Tuhan peliharakan. Olehnya setan dikalahkan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan kamu sepanjang umurmu. Amin. Bacaan renungan pagi kita pada pagi ini, hari Kamis tanggal 20 Februari 2025.
dengan judul Anak-anak Mengatasi Kehilangan Karena Kematian. Ayatnya di dalam Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Hari terakhir liburan musim panas, saya berakhir dengan tragedi yang saya tidak terima selama 2 tahun berikutnya. Kakek datang memberitahu kami bahwa bibi dan paman saya mengalami kecelakaan mobil dan berada di rumah sakit. Steffi yang berusia 10 tahun sudah meninggal. Tidak, Gary 13 tahun berada dalam kondisi kritis dan diperkirakan tidak akan bertahan. Itu tidak mungkin. Saat itu kami tidak menyadari bahwa sabuk pengaman sangat penting dalam keadaan seperti itu. Steffi dan Gary tidak menggunakan hari itu. Sabuk pengaman menolong Neil 15 tahun serta bibi dan paman saya yang kemudian menyelamatkan putri kecilnya Lorna karena menggunakan sabuk pengamannya. 36 jam berikutnya terasa suram. Sanak saudara saya meminta 3 keluarga yang berbeda untuk menjaga saya, dan ketiga saudara saya memasang sabuk pengaman di mobil kami dan berkendara dari Portland ke California bersama paman saya yang lain. Saya ingin pergi, tetapi mereka mengatakan anak berusia 10 tahun terlalu kecil. Gary meninggal Senin pagi sebelum orang tua dan paman saya tiba di Fresno. Saya tidak bisa menerima ini. Di dalam pikiran saya muncul alasan-alasan bahwa itu tidak terjadi. Saya tidak pernah menangis. Mengapa harus menangis yang tidak nyata? Ketika ibu dan ayah kembali, mereka memiliki foto mobil itu. Mobil tersebut bergulung 7 kali sebelum mematahkan tiang telepon. Saya pernah melihat yang lebih buruk lagi. Ada gambar 2 peti mati yang dibalut bunga. Itu bisa milik siapa saja. Kartu Natal bibi dan paman saya hanya berisi 4 nama. Mereka pasti melakukan kesalahan, kecurigaan yang saya alami. 2 tahun kemudian, saat mengunjungi rumah mereka dan melakukan tur keliling setiap ruangan, saya akhirnya mengakui pada diri saya sendiri bahwa Steffi dan Gary benar-benar sudah tidak ada. Banyak orang tidak percaya bahwa anak-anak bisa menghadapi kehilangan karena kematian. Tetapi anak-anak perlu bersedih. Saya butuh untuk mengakhiri itu dan butuh kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Orang tua saya yang mencoba melindungi saya sebenarnya bermaksudnya baik. Tetapi ketika saya tidak dilibatkan dalam mengalami kenyataan itu, khayalan saya menjadi liar. Bagi saya sekarang kematian adalah bagian dari kehidupan. Saya senang ini hanya sementara dan bahwa suatu hari nanti saya akan bertemu Steffi dan Gary lagi, bersama dengan orang-orang terkasih lainnya yang meninggalkan saya terlalu cepat. Bapa, hiburlah mereka yang berduka hari ini.
Dan semoga hari itu segera tiba, di mana tidak akan ada lagi kematian, tidak akan adalah tangisan, tidak akan ada lagi ratap tangis dan duka cita. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Bagaimana pengalaman yang dialami oleh Therese Allen ketika kehilangan kedua saudaranya, Steffi dan Gary, yang dia menganggap bahwa itu tidak mungkin. Foto yang dibawa oleh kedua orang tuanya, dia berpikir bahwa itu ada yang lebih buruk. Peti mati yang dibawa oleh orang tuanya, dikatakan bahwa itu mungkin orang lain, karena dengan keadaan situasi seperti itu dia tidak membayangkan kedua saudaranya itu meninggal. Tetapi ketika dia berkunjung ke tempat orang tuanya, dia melihat foto-foto yang berada di dinding kamar rumahnya. Disitulah baru dia merasa kehilangan. Tetapi pada ayat kita pada pagi ini, kita memang merasa kehilangan ketika keluarga kita meninggal. Kita merasa sedih, kita merasa berduka ketika saudara-saudara terkasih kita meninggal, orang-orang yang kita kasihi meninggal. Kita merasa berduka, merasa bersedih. Pada pagi ini, ayat kita pada pagi ini memberikan satu motivasi bagi kita, di mana Tuhan telah mengatakan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka yang berduka, dan maut tidak akan ada lagi, kecelakaan, bencana, kematian tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Orang yang sedang berduka, yang berkabung, tidak akan ada lagi. Atau ratap tangis ketika kita mengalami duka, orang-orang terkasih kita meninggalkan kita untuk selamanya. Kita menangis, dan di sini tidak akan ada ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, di dalam kerajaan sorga tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, tidak ada perkabungan, dan tidak akan ada kematian. Hanyalah bersuka cita, bergembira. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Semoga menjadi motivasi bagi kita. Ketika kita berduka, janganlah kita berlarut-larut di dalam duka, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan. Kematian akan membawa kita kepada kehidupan. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan orang-orang yang setia berada di dalam kerajaan sorga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh bersyukur pada pagi ini. Bacaan renungan pagi yang memotivasi kami. Memang kami hidup di dunia ini, pasti kami akan mengalami kematian. Dan kematian itu selalu datang silih berganti di dalam kehidupan kami, sehingga kami merasa kehilangan, kami merasa berduka. Terima kasih pengalaman yang sudah diceritakan, dikisahkan melalui bacaan renungan pagi kita, kami pada pagi ini boleh menjadi satu